Pernah nggak sih kalian mendengar ungkapan menjilat atasan adalah solusi? Memang terdengar kontroversi dan bikin geleng-geleng kepala ya. Tapi, di dunia kerja yang penuh persaingan ketat, kadang kita perlu sedikit strategi untuk bisa terus bertahan dan berkembang. Jadi, gimana sih sebenarnya konsep menjilat atasan? Dan apakah benar-benar bisa menjadi solusi? Tonton video ini sampai selesai. Pertama-tama, jangan langsung berpikir negatif dulu soal menjilat atasan. Menjilat di sini bukan berarti kita harus melakukan segala cara untuk mencari muka atau selalu setuju dengan apa yang dikatakan atasan tanpa berpikir kritis. Menjilat di sini yang dimaksud bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dan komunikasi yang efektif dengan atasan. Coba deh bayangkan, ketika kita menunjukkan rasa menghargai dan rasa hormat kepada atasan, serta aktif dalam membantu tim mencapai tujuan. Pastinya, hal ini akan berdampak positif. Atasan juga akan lebih menghargai kita, dan bisa jadi memberikan kesempatan yang lebih untuk kita berkembang. Tentunya, semua ini harus dilakukan dengan tulus dan profesional. Jangan sampai niat baik ini malah justru terlihat palsu dan berlebihan. Kuncinya adalah keseimbangan antara menunjukkan rasa menghargai dan tetap menjaga integritas diri. Di sini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan atasan agar peluang untuk berkembang di perusahaan lebih besar. Pertama, jaga komunikasi. Komunikasi yang terbuka sangat penting dalam membangun suatu hubungan yang baik dengan atasan. Ini tidak hanya tentang berbicara mengenai pekerjaan, tetapi juga berbagai hal-hal ringan yang bisa mempererat hubungan. Dengan berbicara secara teratur, kamu bisa lebih memahami apa yang diharapkan oleh atasanmu dan memberikan kesempatan bagi atasan untuk mengenalmu lebih baik. Misalnya, ketika ada waktu luang, seperti saat istirahat makan siang, kamu bisa mengajak atasanmu untuk berbicara hal-hal ringan seperti hobi, kemudian berita yang lebih viral, dan sebagainya. Kedua, berinisiatif. Menunjukkan inisiatif dan proaktif dalam pekerjaan dapat membuatmu lebih berharga di mata atasan. Ini berarti kamu tidak hanya menunggu tugas yang diberikan, tetapi mencari cara untuk membantu tim dan meningkatkan kinerja. Dengan bersikap proaktif, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli dengan pekerjaan dan selalu ingin memberikan yang terbaik dan kontribusi yang maksimal. Misalnya, ketika melihat ada proyek yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan tambahan, jangan sungkan tawarkan diri kamu untuk membantu proyek tersebut tanpa diminta. Tetapi, jangan sampai lupa bahwa tugas utama kita juga harus diselesaikan. Akan sangat beresiko jika tugas utama kita belum diselesaikan, tetapi kita malah lebih membantu pekerjaan orang lain. Yang ada, kita akan dianggap menyepelekan tugas dan akan terlihat jelek di mata atasan. Ketiga, tunjukkan apresiasi. Semua orang suka apresiasi, semua orang suka dihargai, termasuk atasanmu. Memberikan apresiasi atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan bisa meningkatkan hubungan kerja. Ini juga bisa membuat atasan lebih merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk memberikan bimbingan yang lebih. Misalnya, setelah mendapatkan bantuan atau arahan dari atasan, jangan ragu untuk mengucapkan rasa terima kasih. Keempat, jangan takut bertanya. Terkadang, kita takut bertanya karena khawatir terlihat tidak kompeten. Namun, bertanya sebenarnya adalah tanda bahwa kita peduli dan ingin memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah yang sudah benar. Atasan biasanya lebih menghargai seseorang yang mau belajar lebih dan mencari klarifikasi daripada yang bekerja atas asal-asalan. Kelima, kenali gaya kerja atasan. Setiap atasan memiliki gaya kerja dan preferensi komunikasi yang berbeda.
Memahami dan menyesuaikan diri dengan gaya ini bisa membuat kerja sama menjadi lebih lancar dan efektif. Perhatikan bagaimana mereka lebih suka berkomunikasi dan bekerja, dan coba sesuaikan cara kerja kamu dengan preferensi mereka. Jadi, daripada menjilat dalam arti negatif, lebih baik fokus pada bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik, memahami kebutuhan tim, dan berkontribusi secara maksimal. Dengan begitu, bukan hanya hubungan dengan atasan yang membaik, tapi karir kita pun ikut melesat.